Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan sistem dalam tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Tentunya masih diberikan rezeki umur sehingga kita masih beraktivitas dengan lancar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kali ini kita akan diskusi bareng nih tentang konsep dasar inovasi, proses inovasi pendidikan, karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Materi ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama saya akan membahas tentang konsep dasar inovasi dan sekilas proses inovasi dalam pendidikan. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu inovasi? Baik. Teman-teman bisa lihat di gambar ya, itu merupakan salah satu dari produk inovasi seperti singkong yang dulu langsung dijual di pasar ketika baru dipanen dengan harga yang masih murah, sehingga setelah dilakukan inovasi dibuat keripik yang dikemas lebih menarik, simple dan enak karena dicampuri bumbu dan lainnya. Maaf ya, saya tidak berniat promosi, hanya sekedar contoh saja, hehehe. Keripik yang dikemas menarik dan lebih awet bisa dijual ke pasaran yang lebih luas seperti supermarket, toko retail, dan lainnya. Kemudian singkong ini dibuat produk baru dalam inovasi yang lainnya, yaitu dijadikan singkong keju. Singkong yang bahan dasar utamanya ditambahkan dengan keju, susu, dan bahan yang lainnya dijual di kafe, restoran sehingga harganya menjadi naik. Kemudian teman-teman bisa lihat gambar selanjutnya, itu ada contoh produk dari inovasi. Seperti kita ketahui, dulu itu kita mengetik surat, membuat administrasi, membuat makalah, membuat karya tulis ilmiah seperti skripsi, kemudian lomba karya tulis ilmiah di MTQ. Beberapa tahun yang lalu masih menggunakan mesin tik. Kemudian dengan keterbatasan mesin tik itu digantikan oleh komputer, dan komputer ini masih sederhana sekali, yaitu komputer tabung yang bisa menghabiskan suatu meja full ya hanya untuk komputer saja. Kemudian ditemukanlah laptop, dan komputer masih tetap ada. Komputer yang tidak bisa dibawa kemana-mana ini menyulitkan ketika tugas itu belum selesai, harus dikerjakan di kantor. Nah, laptop ini merupakan inovasi yang diluncurkan untuk mempermudah manusia untuk mengetik tugas atau menulis surat atau menulis karya ilmiah. Itu tidak dilakukan di tempat, artinya bisa berpindah tempat atau berbeda tempat. Kemudian semakin berjalannya waktu, komputer tabung ini semakin menghilang dan digantikan oleh komputer LCD yang lebih ramping, lebih simpel, tidak memakan tempat yang banyak, sehingga satu meja itu bisa ditempatkan oleh beberapa barang yang lainnya. Kemudian berjalannya waktu lagi, laptop ini juga mengalami pergeseran fungsi ya, artinya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh laptop, seperti laptop ini harus menggunakan mouse, kemudian keterbatasan itu sehingga ada inovasi baru, yaitu dengan laptop layar sentuh yang sekarang sedang marak digunakan, walaupun laptop yang menggunakan kursor atau mouse itu masih banyak digunakan. Selanjutnya teman-teman, mengapa sih inovasi itu penting? Ada beberapa alasan yang dikemukakan. Alasan yang pertama yaitu inovasi diperlukan karena dunia terus berubah. Setiap masa ada inovasinya, setiap inovasi ada orangnya.
Dunia ini selalu mengalami perubahan sehingga kita harus selalu berinovasi dan menerima inovasi tersebut. Alasan yang kedua yaitu bahwa kebutuhan manusia yang efisien, cepat dan praktis. Artinya manusia itu menginginkan sesuatu yang cepat, kemudian praktis dan efisien. Manusia zaman sekarang menginginkan sesuatu yang cepat, efisien dan praktis, sehingga untuk membantu kebutuhan hidup dibutuhkan sesuatu yang praktis, cepat dan efisien. Tentunya diciptakanlah inovasi-inovasi. Alasan yang ketiga yaitu perkembangan zaman. Seperti kita ketahui, ada zaman di mana teknologi untuk membantu manusia pada saat itu. Dan menurut kita, zaman sekarang mungkin tidak bisa digunakan kembali, hanya menjadi pengetahuan kita saja. Begitupun teknologi yang digunakan manusia pada zaman sekarang, kedepannya tidak bisa digunakan kembali. Manusia selalu mengalami perkembangan dalam pemikirannya, sehingga mindset kita harus selalu menerima pembaharuan dari inovasi. Alasan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas manusia. Seperti kita ketahui teman-teman bahwa inovasi itu menghasilkan teknologi ya, entah itu alat, sistem ataupun cara. Nah, teknologi tersebut untuk membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Alasan yang kelima yaitu menciptakan solusi baru untuk suatu permasalahan. Permasalahan dalam kehidupan pasti dialami setiap manusia pada zamannya. Inovasi ini dibutuhkan untuk menciptakan solusi mengatasi permasalahannya. Seperti pada waktu tahun 2020 terjadi bencana virus corona yang menyebabkan virusnya melalui interaksi manusia. Sehingga pemerintah melakukan inovasi dalam pendidikan, yaitu dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Alasan yang keenam yaitu mengurangi risiko. Setiap zaman dalam kehidupan ini selalu mengalami risiko dalam berbagai bidang. Inovasi dibutuhkan untuk mengantisipasi segala risiko-risiko yang akan dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Alasan yang ketujuh yaitu mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Inovasi itu muncul dari pemikiran kita berdasarkan pengalaman yang didapat dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Pengetahuan dan wawasan kita ini diwujudkan dalam bentuk inovasi. Jangan lelah berinovasi, lakukanlah inovasi atau mati terlindas zaman. Nah, ternyata konsep inovasi ini juga ada loh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahtafunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat tersebut menginspirasi kita bahwa kita itu selalu berbuat lebih baik lagi dan menggunakan pikiran-pikiran kita untuk menghasilkan ide-ide dan untuk menjadikan kita lebih baik lagi dan untuk bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyuruh kita terus berpikir dan mengerjakan sesuatu ya. Dalam hal ini adalah berinovasi, karena inovasi itu berasal dari pikiran kita. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44.
Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca ayat suci yaitu Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dalam ayat tersebut sudah jelas Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk selalu berpikir dan mengerjakan sesuatu ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang selalu mengandalkan orang lain saja, pengennya tahu beres aja, pengennya mendapatkan sesuatu yang mudah dan sebagainya. Kata Allah, kita disuruh untuk selalu berinovasi dan menciptakan suatu teknologi atau produk berdasarkan pemikiran kita dan ide-ide kita. Selanjutnya yaitu pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Aziz, beliau mengatakan bahwa inovasi berarti mengintrodusir suatu gagasan maupun teknologi baru. Inovasi merupakan genus dari change yang berarti perubahan. Inovasi dapat berupa ide, proses, dan produk dalam berbagai bidang. Contohnya manajerial, teknologi, kurikulum, metode, dan lain-lain. Dan lupa lagi. Kemudian yang kedua, menurut Yogi, erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamik dan berkembang. Jadi inovasi itu sangat erat hubungannya dengan lingkungan yang memiliki karakter, kemudian lingkungan yang berubah, dan lingkungan yang berkembang atau mengalami perkembangan dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut Fantana, inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi yang baru dalam mentransformasi nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen, komunitas sosial, dan lingkungan. Kemudian menurut Rosenfeld, inovasi merupakan transformasi pengetahuan untuk produk, proses, atau jasa. Jadi selain produk juga bisa berupa jasa inovasi itu ya teman-teman ya. Tindakan menggunakan sesuatu yang baru, sehingga dapat dihasilkan pengertian-pengertian inovasi secara umum. Di antaranya, yang pertama, inovasi merupakan suatu produk yang baru, sebuah ide yang baru atau cara-cara maupun objek yang baru. Objek yang disiapkan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua, inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya itu innovo yang berarti memperbarui dan mengubah. Yang ketiga, inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, tidak secara kebetulan ya tentunya teman-teman ya. Inovasi juga berarti bahwa suatu ciptaan atau perangkat atau proses yang baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen ya, penciptaan atau suatu dalam pemikiran, tindakan yang memulai sesuatu yang baru untuk pertama kalinya. Seperti yang teman-teman lihat ya, ada beberapa inovasi yang hasil ciptaan pemikiran manusia. Dulu itu ketika seseorang yang tidak atau memiliki kesulitan dalam memperoleh keturunan, itu secara natural dia tidak mempunyai keturunan, karena tidak diketahui sebab dan masalah-masalah yang dialaminya. Sekarang ditemukannya teknologi bayi tabung ya, sehingga ketika seorang istri ataupun suami mengalami kesulitan untuk menyalurkan sel telur atau sel spermanya, sehingga ada teknologi yang bisa membantu itu yang disebut dengan bayi tabung. Kemudian yang kedua, keterbatasan kamera atau untuk menangkap foto, gambar, kemudian memvideo, sehingga ditemukanlah drone ya, yang bisa dilengkapi dengan kamera, kemudian bisa menangkap gambar atau video yang lebih luas atau yang lebih tinggi.
Kemudian dulu itu para petani masih menggunakan cara manual dengan membajak sawah itu dengan mencangkul, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian diciptakanlah traktor sehingga bisa mengefisienkan waktu, kemudian bisa memaksimalkan produktivitas. Nah, inovasi juga bisa dikatakan kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. Inovasi juga bisa dikatakan sesuatu yang baru atau lebih baik memiliki potensi yang dapat dipasarkan. Nah, keduanya ini merupakan hasil imajinatif sehingga bisa mendapatkan nilai-nilai komersil ya. Seperti dulu itu kita masih menggunakan sepeda. Dan sepeda itu masih ada, tapi dengan didesain dengan produk yang baru, yaitu jadilah sepeda listrik. Kemudian ada motor, sekarang motor listrik ya. Dulu itu motornya biasa menggunakan bensin atau premium. Sekarang dengan penyebab lingkungannya takut rusak, kemudian dapat mencemari polusi udara, sehingga ditemukanlah motor listrik. Kemudian ada lagi mobil listrik. Itu merupakan hasil imajinatif seseorang ya. Saya contohkan, misalkan ada pengusaha besar yaitu Elon Musk yang selalu berinovasi dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah mobil listrik. Beliau pencetus adanya alat transportasi yaitu mobil listrik, sehingga sekarang berkembang juga sepeda listrik, kemudian motor listrik. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Sesuatu yang baru atau yang lebih baik dan memiliki potensi yang dapat dipasarkan termasuk diantaranya yaitu yang pertama, pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Seperti dulu, teknologi pengiriman pesan atau komunikasi dengan orang lain, ditemukan handphone yang disebut dengan SMS ya. Kemudian ditemukan Friendster dalam waktu yang singkat ya. Friendster ini adalah aplikasi media sosial yang bisa menyimpan foto, mengirim foto, kemudian ngobrol dengan orang lain melalui handphone atau komputer. Tapi dulu itu kebanyakan di komputer ya, atau di warnet. Dulu itu warnet itu masih menjamur dan kita bisa menggunakan Friendster. Dan saya masih mengalami waktu ketika sekolah SMA ya, adanya aplikasi Friendster itu dengan akses yang masih terbatas tentunya ya, hanya minjam foto, kemudian ngirim pesan ya, seperti mirip dengan email, sehingga dibalasnya itu juga ketika dia lagi buka akunnya lagi dulu ya, tidak ada notifikasi dan sebagainya. Karena waktu saya SMA, handphone juga masih handphone batang ya, artinya tidak ada aplikasi-aplikasi media sosial, hanya bisa mengirimkan SMS dan telepon. Kemudian ditemukan teknologi Facebook, dikembangkan lagi yaitu ada Instagram, dikembangkan lagi ada TikTok. Bahkan TikTok ini bisa menjual produk-produk komersil ya, atau membuat toko online dan lain sebagainya yang mengalami perubahan dan perbaikan sehingga semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi tentunya. Yang kedua yaitu sebagai penyempurnaan teknologi yang ada. Jadi inovasi itu sebagai penyempurnaan teknologi yang ada. Ketika sesuatu teknologi sudah mengalami fungsi menurun, produktivitasnya dapat diciptakan teknologi yang sama dengan spesifikasi yang dapat menunjang produktivitas manusia yang baru dan yang lebih meningkat. Seperti dulu itu menulis surat menggunakan kertas dan tinta, kemudian digantikan dengan mesin tik, komputer tabung, kemudian komputer LCD, kemudian laptop, kemudian laptop layar sentuh yang terbaru ini. Semuanya bertujuan untuk lebih meningkatkan produktivitas manusia. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengubah atau memperbaharui. Inovasi ini yaitu dilakukan yaitu untuk mengubah atau memperbaharui sesuatu yang ada ataupun yang belum ada. Teknologi yang sudah diciptakan manusia zaman dahulu untuk mempermudah aktivitas manusia selalu mengalami perubahan, baik merubah dalam bentuk yang berbeda, fungsi yang lebih meningkat, atau solusi terkait permasalahan manusia. Seperti dulu itu alat transportasi menggunakan binatang,
Walaupun sekarang masih ada beberapa yang masih digunakan, tapi fungsinya berbeda. Seperti dulu itu menggunakan kuda ya untuk berperang. Sekarang masih ada kuda di kalangan TNI atau militer, kemudian ataupun di pariwisata ataupun di perlombaan. Jadi fungsinya sudah berbeda. Kalau dulu untuk perang, sekarang untuk kegiatan-kegiatan rutinitas yang tidak terlalu penting ya. Untuk mengefisien waktu, maka lambat laun binatang ini dirubah digunakanlah sepeda. Kemudian ada motor dan ada mobil. Itu kalau misalkan berdasarkan fungsinya. Jadi kalau menggunakan binatang itu membutuhkan waktu yang lama, kemudian binatangnya juga ada keterbatasan, ada sakit dan sebagainya. Sehingga dibuatlah sepeda ya, untuk menempuh jarak yang jauh fungsinya. Kemudian ada keterbatasan lagi untuk sepeda, diciptakanlah motor. Sehingga jarak yang kita tempuh itu bisa lebih jauh lagi. Kemudian diciptakan mobil dan diciptakanlah pesawat dan sebagainya. Selanjutnya adalah perbedaan antara inovasi dan kreativitas. Jadi ada istilah inovasi, ada juga istilah kreativitas. Mari kita bahas perbedaannya. Jika inovasi, yang pertama yaitu membuat pemikiran yang baru menjadi nyata. Kalau kreativitas itu hanya memikirkan sesuatu yang baru saja. Artinya tidak direalisasikan dalam bentuk nyata ya. Kalau inovasi, ketika ada pemikiran itu pasti direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Kemudian yang kedua, inovasi ini membawa gagasan kepada kehidupan. Nah, kalau kreativitas itu hanya menghasilkan gagasan saja. Kalau inovasi itu membawa gagasan itu kepada kehidupan yang real ya. Kalau kreativitas itu hanya gagasan saja. Kemudian inovasi ini yang selanjutnya adalah berhubungan dengan sebuah pengamatan di lapangan, sedangkan kreativitas berhubungan dengan pengamatan dirinya sendiri. Jadi kreativitas ini hanya untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan inovasi itu diamati, kemudian nanti bisa dilaksanakan di lapangan. Yang selanjutnya adalah perbedaannya, jika inovasi itu Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan sebuah inovasi. Sedangkan kreativitas, jika Anda menghasilkan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Jadi kalau hanya menciptakan, tidak merealisasikan, itu hanya kreativitas. Tapi kalau hasil pemikiran kita itu direalisasikan, itu dikatakan inovasi. Kita itu orang yang selalu berinovasi. Selanjutnya adalah konsep penting dari kreativitas. Nanti ada konsep penting dari inovasi, kemudian ada konsep penting dari kreativitas ya. Kalau inovasi itu sudah jelas ya tadi ya, poin-poin yang masuk ke dalam inovasi itu seperti apa. Nah, ini sekarang adalah konsep penting dari kreativitas. Yang pertama adalah kreativitas merupakan proses menghasilkan sesuatu yang baru. Dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Jadi semua orang itu memiliki pemikiran, kemudian ide-ide, itu disebut dengan kreativitas karena tidak dinyatakan ya. Kemudian yang kedua, produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original atau elaborasi penggabungan yang inovatif. Kemudian yang ketiga, suatu karya dapat dikatakan kreatif bila suatu ciptaan bermakna bagi lingkungannya. Artinya kekreatifan kita itu bisa diwujudkan atau tidak, atau hanya sebagai murni gagasan saja. Kemudian yang keempat, kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu atau skill untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian ada perbedaan di antara kreativitas, kemudian invensi dan inovasi. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas ini adalah tindakan mengubah ide-ide atau imajinasi baru menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua,
invensi. Invensi ini kreasi ide-ide baru atau konsep, jadi hanya baru sebagai konsep saja. Nah, sedangkan inovasi ini tindakan mengubah ide atau konsep menjadi bentuk komersial atau memperluas penggunaannya. Jadi seorang yang kreatif ini ada yang hanya sebagai gagasan saja, kemudian direalisasikannya hanya untuk dirinya saja. Tapi kalau inovasi itu direalisasikan untuk kepentingan orang banyak penggunaannya. Nah, sedangkan invensi ini hanya kreasi atau sebagai konsepnya dia saja. Ruang lingkup kreativitas. Yang pertama adalah ide ya. Sebuah gagasan pemikiran kreatif yang menyebabkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Seorang yang kreatif pasti idenya banyak ya. Kemudian gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Nah, seorang yang memiliki kreatif itu pasti banyak juga gagasannya ya. Ide dan gagasan itu ya hampir mirip. Kemudian produk ya, menciptakan sebuah produk dibutuhkan sebuah kreativitas. Jadi awal dari mulai inovasi itu biasanya dari kreativitas dulu. Kemudian dari invensi dulu. Jadi urutannya invensi, kemudian kreativitas. Nah, nanti kreativitas ini bentuk real produk yang diciptakannya itu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan inovasi itu bisa menghasilkan komersi atau bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari dan ada gambarannya terkait inovasi. Berhubung kita mata kuliahnya adalah inovasi pendidikan, pasti inovasi-inovasi yang kita ciptakan atau yang kita buat itu nanti berkaitan dengan pendidikan. Nah, saya akan membahas sekilas tentang konsep dasar inovasi pendidikan beserta prosesnya secara singkat saja. Nanti lebih banyaknya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan ini penyampaian transformasi ilmu dalam dunia pendidikan. Contoh misalkan kurikulum pendidikan karakter. Jadi setiap ganti menteri itu ada bahasa ganti kurikulum ya. Otomatis pada proses pembelajaran itu juga akan berubah atau akan berbeda dari tahun sebelumnya. Dulu dikenal kurikulum itu ada kurikulum KBK. Kemudian ada kurikulum CBSA, kemudian kurikulum KBK, kemudian kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013, kemudian ada kurikulum 2013 revisi, dan sekarang kurikulum merdeka. Itu kurikulum yang pernah saya alami dari mulai SD sampai sekarang perguruan tinggi. Inovasi, kemudian ada lagi inovasi kependidikan. Dulu pelayanan kependidikan itu dilakukan secara manual dan dengan tatap muka. Seiring berkembangnya teknologi, maka pelayanan dapat dilakukan secara online. Ini merupakan perubahan dari bidang teknologi untuk melayani dalam dunia kependidikan ya. Kalau dulu itu bayar masih manual, kemudian ke bendahara, kemudian bendahara menulis kwitansi dan sebagainya. Sekarang di sekolah atau di lembaga pendidikan itu sudah menggunakan keris. Kemudian pendataan juga dulu masih bersifat manual, seperti diketik, kemudian di-print, kemudian dikirimkan dalam bentuk fisik ke Kementerian Agama. Sekarang pendataan itu dengan cara dilakukan penginputan itu sudah cukup, yaitu tinggal dikirimkan saja. Jadi lebih mengefisienkan waktu, kemudian tenaga dan biaya. Kita nggak usah menuju ke kantor Kementerian Agama untuk mengirimkan berkas, hanya satu surat saja. Dan administrasinya seperti pendataan emis, kemudian penginputan kartu siswa, itu sekarang sudah dilakukan secara online. Nah, selanjutnya, inovasi itu kan sebuah gagasan atau ide yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan bermanfaat ataupun bersifat komersil, bisa mengandung nilai ekonomi ya. Nah, tentunya untuk mewujudkannya itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses ya. Nah, proses yang akan kita bahas yaitu proses inovasi dalam pendidikan.
bagaimana ide kita atau gagasan kita itu bisa dilaksanakan dalam dunia pendidikan, yaitu disebut dengan proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai disengaja harus adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan. Itu biasanya dari pemerintah ya. Kemudian dari sekolahnya juga harus memiliki inovasi sendiri. Ini beberapa gambar contoh terkait proses inovasi pendidikan ya, yang nanti akan lebih panjangnya kita bahas nanti untuk minggu depan. Ada pembelajaran daring ya. Kalau dulu pembelajaran secara offline ya, bertatap muka dengan guru. Sekarang dengan adanya kasus COVID-19 kemarin, yaitu siswa dianjurkan untuk belajar, diwajibkan belajar di rumah masing-masing. Sehingga sampai sekarang masih digunakan pembelajaran daring untuk membantu pemahaman siswa, baik itu dalam pengayaan atau pelajaran tambahan. Kemudian ada PPDB online ya, penerimaan peserta didik baru secara online. Jadi siswa yang mau mendaftar ke sekolah atau orang tua yang mau mendaftar ke sekolah sekarang nggak usah ke sekolah dulu, bisa melalui online. Kemudian nanti ketika ada tes itu baru ke sekolah. Kemudian pembiayaan pendidikan yang berbasis elektronik, yaitu menggunakan kris atau transfer via rekening, ATM dan sebagainya. Apalagi sekarang ada m-banking ya, tinggal klik di handphone kita, uang sudah masuk ke tempat tujuan, jadi nggak usah datang ke tempatnya. Kemudian dampak dari pembelajaran daring itu dibuatlah aplikasi-aplikasi pembelajaran ya, seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama menggunakan pembelajaran classroom ya. Ada juga yang dikembangkan oleh beberapa orang seperti aplikasi-aplikasi tersebut ya. Dan sekarang masih digunakan ya untuk membantu. Kemudian ada ujian berbasis online ya. Ujian nasional berbasis komputer ya, UNBK. Dan sekarang masih dilaksanakan, walaupun kemarin itu hanya untuk kepentingan pembelajaran daring ya, atau pembelajaran online karena disebabkan oleh virus corona itu. Nah sekarang dikembangkan lagi laboratorium virtual. Kita melakukan praktikum virtual online. Jadi dibuat aplikasinya, prosesnya seperti apa dalam praktikum itu, langkah-langkahnya seperti apa, diberikan penjelasan sehingga siswa itu tidak usah ke laboratorium untuk praktek langsungnya, cukup hanya melihat virtual atau video ataupun aplikasi, siswa sudah dikatakan praktikum. Bersambung dulu ya teman-teman, nanti dilanjut pada pertemuan kedua menjelaskan tentang proses inovasi pendidikan lebih dalam, kemudian karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Mudah-mudahan masih ada umur panjang, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.